dia pada zaman itu, jangan kau pakai hari ini, tembaga. Jadi kembali kepada tema kita, tidak ada jaminan keselamatan kepada penyembah-penyembah anak orang. Tak ada. Satu dalil pun Anda bisa tunjukkan kalau ada. Alhamdulillah, di Islam apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu wa abshiru. Kemudian mereka teguh pendirian terhadap ucapannya itu. Di pertengahan kalimat Allah mengatakan, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan kepadamu. Amin. Nah sekarang mana? Yang menyembah anak orang mana? Coba jaminannya, silakan. Silakan, Paman. Gaskan, Paman. Tunggu dulu, dia tadi ditanya Bang Zuma tentang di mana ada dalil tentang keselamatan Kristen yang diucapkan Yesus. Ya, jangan betul. dia sih mau bertanya yang ditanya Bang Zuma nggak ada dia jawab. Benar. Diskusi kau, jangan gaya kau aja kau bawa ke sini, ya. Tadi kan ada ditanya Bang Zuma, kalau Anda bicara tentang keselamatan dalam Islam. Tadi dibalas oleh beliau bahwa di mana pula janji keselamatan yang dikatakan Yesus kepada orang Kristen. Ya, kepada orang Kristen. Kristen ya, sekali lagi. Aduh, Kristen keselamatan buat Kristen. Ya, ayo. Oke, udah ya. Keselamatan itu diberikan bukan hanya kepada umat Kristen. Berdasarkan Yohanes 3:16 itu karena besar kasih Allah akan dunia, itu dunia. Keselamatan itu diberikan kepada dunia menyeluruh. Ketika Anda percaya dan mengikut Tuhan Yesus, itu Anda ya termasuk adalah orang yang dipilih dan orang yang diselamatkan. Jadi Anda jangan mengkelompok-kelompokkan bahwa itu keselamatan hanya diberikan untuk umat Kristen. Keselamatan itu secara holistik. Anda harus paham itu. Dunia itu berbicara tentang segalanya beserta isinya. Tuhan dikaruniakan, Yesus dikaruniakan untuk dunia, bukan untuk orang Kristen. Anda harus pahami di situ, ya. Bagaimana juga orang Yahudi dan orang non-Yahudi, bagaimana mereka itu dilarang untuk kawin-mengawin, untuk saling menolong. Tetapi ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah Yahudi, maka apa yang dilakukan? Dia menolong. Bahkan ketika orang yang di luar Yahudi beriman pun kepada dia disembuhkan. Itu saudaraku, jangan anggap maparan kemana-mana. Tapi kamu nggak jawab pertanyaannya Bang Zuma. Apa yang keselamatan itu kan saya udah kasih tahu, itu untuk dunia universal. Apa nggak terjawab itu? Apa nggak terjawab? Anda yang kita bicara Islam, lalu Islam. Bang Zuma udah jawab. Anda ngomong ke tempat lain, dia jawab lagi. Tadi dia mau start tahta gitu juga. Sekarang yang dituntut itu apa yang ditanya Bang Zuma, dan itu juga tanya, ya. Yang ditanya tadi, ya kan, keselamatan buat orang Kristen itu mana jaminannya dari Yesus, bukan dunia, ya. Kalau dikatakan dunia, banyak orang nggak percaya sama Yesus. Yang buat orang Kristen, ada nggak Yesus pernah sebutkan kata Kristen dan jaminan untuk Kristen? Jawab yang jelas. Saya harap kita kita bisa memahami sebuah arti kata ya. Kita jangan membatasi diri kita untuk memaknai kata itu. Jadi kita hanya mengkelompokkan. Jadi saya rasa saudara memiliki pemahaman yang memiliki pemahaman dan pengertian yang bisa luas, wawasannya yang baik. Jadi saya harap begitu, ya. Jadi kalau wawasannya tidak luas, sempit, maka coba Anda belajar lagi ya. Saya izin sebentar ya, Guru Daya, Bung Suma. Izin sebentar ya. Silakan. Izin, begini saudara. Paham ini ya. Yesus sendiri mengatakan ya, dengar kamu baik. Yesus sendiri mengatakan bahwa aku tidak berhak menanggung surga atau menyiapkan surga. Justru Tuhannya lah atau Allah Bapa yang berhak menyiapkan surga. Di mana dalilnya? Di dalam Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku, Allahku. Oleh sebab itu Yesus tidak sanggup menanggung surga, maka dari itu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Itu Yohanes 14:6. Nah, itulah sebabnya kenapa Yesus tidak bisa menanggung surga, menyanggupi surga untuk kamu. Paham? Paham kan? Oke, udah. Saya harap Anda harus memahami siapakah yang dimaksud di situ. Ya, yang dimaksud yang mengatakan Tuhan, Tuhan, ya. Ya, Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Siapakah dia itu? Adalah orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Yang dimana mereka itu adalah orang yang menyelusup di tengah-tengah orang Kristen. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Jadi itulah orang itu yang menyelusup di tengah-tengah umat Kristen yang mengaku saya Kristen. Padahal dia itu bukan Kristen. Itulah orang itu. Anda harus pahami, orang yang menyalahkan kasih karunia itu, yang orang itu. Nah, itu yang harus pahami dulu. Saya bukan sombong ya, sorry ya. Saya orang medis, saya dokter. Saya terbiasa menghadapi orang gangguan jiwa. Orang ini gangguan jiwa, dewa kebesaran. Dasarmu dari mana kamu bilang aku gangguan jiwa? Dasarmu dari mana? Dengan ya Agung, dari mana? Ya, cakap Anda itu waham dan berpindah-pindah topik tanpa sebab. Itu ciri-ciri awal gangguan jiwa. Ya, ada bipolar di diri Anda itu. Yang gangguan jiwa itu adalah orang yang mengklaim yang tidak berdasarkan yang tidak berdasarkan fakta. Ya, kan? Itu yang gila. Sekarang, ya, justru itu. Sekarang itu cuma yang bisa saya sampaikan. Kemarin kita udah diskusi. Buktikan kepada saya kalau saya itu Adinda Ardiansa juga udah kita diskusi. Pak Kamal, biarkanlah ya Pak Kamal. Dengan mudah mengatakan Siap. Bentar. Udahlah, kita diskusi yang baik. Nggak usah kita mengklaim gila kayak gila. Nggak usah. Tidak layak dia disebut Pak Lobo, host Pak Lobo, dikondisikan Pak Lobo. Nah, itu kan udah mulai di-mute. Jadi tolong kita jangan di-mute di sini ya. Kita netral di sini. Nggak ada penghujatan di sini. Satu-satu. Silakan, lanjut Bang Suma. Iya, jadi gini Bung, Yesus itu adalah guru. Masakan Yesus itu dikala pintar, dikala cerdas oleh Lukas. Lukas bukan nabi, Lukas bukan rasul, dia bukan utusan Tuhan, dia bukan disebut anak Tuhan, si Lukas ini. Tapi dia mampu menyebut kata Kristen. Dia mampu menjuluki Paulus sebagai tokoh Kristen. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Lukas bisa kok menyebut kata Kristen itu. Dalam bahasa Yunaninya disebutkan kemudian Nasorios. Bisa kok Lukas. Kenapa Yesus yang guru, yang bahkan Tuhan menurut kalian tidak menyebut kata Kristen itu? Sebagaimana Nabi Musa menyebut kaumnya, Yahudi, Israel, Bani Yehuda, Bani Yakob. Selayaknya Daud menyebut Bani Israel, Bani Yakob. Selayaknya Nabi Musa menyebut itu. Selayaknya Nabi Abraham menyebut keturunannya. Selayaknya kemudian Salomo menyebut kaumnya. Yesus juga menyebut kaumnya. Kenapa kemudian Yesus tidak menyebut kata Nasorios itu? Kenapa? Yang saya minta adalah pengakuan Yesus jaminan keselamatan kepada orang-orang yang mengaku dirinya Nasorios atau Abu Dasarah atau Kristen atau pelaku bidat dalam pandangan Yudaism. Kenapa Yesus tidak menyebut nama Nasorios? Kalau Kristen ini adalah kelompok yang dibenarkan oleh Tuhan, yang dibenarkan oleh utusannya yang bernama Yesus, kenapa kata Nasorios itu haram jadah? Tidak pernah disebutkan oleh Yesus. Sementara Lukas menyebutkan ketika orang-orang Yahudi mengatakan apa terhadap Paulus. Coba kau baca di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Ternyata telah nyata kepada kami Bani Israel bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar, manusia yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa Paulus ini adalah tokoh dari sekte Nasorios. Lukas bisa menyebut itu, orang Yahudi bisa menyebut itu. Kenapa Yesus tidak menyebut agamamu? Kenapa? Jawab. Oke. Kekristenan
itu bukan berbicara tentang. Kenapa Yesus tidak menyebut Nasorios? Bukan kekristenan adalah, kekristenan adalah. Saya nggak butuh itu. Nah, Saya butuh kalau agamamu ini punya legalitas daripada Yesus, Yesus pasti menyebut agamamu. Kenapa Yesus tidak menyebut agamamu? legalitas. Ya, nanti kalau kita masuk ke sana udah beda lagi. Jadi Yang saya minta jaminan keselamatan, coy. Tadi Yohanes 5 nomor 29, coy. Tolong kita saling menghargai, coy. Kita ini mengajarkan edukasi kebenaran kepada anak bangsa. Bukan salah, lapor, keliru, lapor, asas kempor, Oke. lapor sama majikannya, setan yang lebih besar. Kenapa kita kalah argumen? Gimana dong? Kalau masalah melapor itu sebenarnya Udah, bukan ke situ maksudku. Kisah para kalau rasul. kita membahas Si ya, Lukas jauh, bro. menyebutkan dengan jelas orang-orang Yahudi pada masanya menyebut kata Nasorios. Oke. Kenapa Yesus tidak menyebut wahai murid-muridku Nasorios? Kenapa? Oke. Ya. Kristen itu bukan berbicara agama. La haula wala quwata illa billah. Kekristenan Saya itu tidak tahu berbicara Kristen itu apa. Saya nggak tanya itu. Saya tidak tanya. Kristen adalah bukan. Yang saya tanya, Lukas bisa menyebut kata Nasorios. Orang-orang Yahudi bisa menyebut kata Nasorios. Kenapa Yesus tidak memberikan pernyataannya tentang Nasorios itu? Kenapa? Jawab. Kalau Anda memahami tentang pewahyuan, seluruh kitab suci ini adalah apa? perkataan Jawabnya Tuhan. Jawabannya Jadi kalau apa, Bu? Lukas menyatakan kata-kata itu adalah atas pengilhaman oleh Roh Kudus, atas tuntunan daripada Roh Kudus. Anda harus paham itu. Anda harus memahami kata Yesus tidak pewahyuan dulu. butuh Roh Kudus. Yesus adalah Tuhanmu sendiri. Tuhanmu tuh. Tuhanmu itu dewa yang nusul menjadi manusia. Kolose 2:9, rambut sampai kuku Tuhan. Dia Tuhan. Kolose 2:6-7-8, dia adalah Tuhan yang mengosongkan diri menjadi manusia, mati digantung di atas pohon. Dia Tuhan. Kenapa dia tidak menyebut kata karisteng, sedangkan orang Yahudi menyebutnya? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Kenapa? Kalau karisteng ini jalan keselamatan menuju surga, maka Yesus pasti menyebut kata karisteng. Kenapa Yesus malah disebut juru Islam? Yesus adalah juru Islam. Yesus adalah juru Islam. Yesus adalah juru Salom. Yesus adalah juru selamat. Mana Yesus juru Kristen? Mana? Kalau Anda mengatakan kekristenan, maka Anda harus pahami apa arti kekristenan. Itu ya. La haula wala quwata Apa arti illa kekristenan billah. kalau Anda paham? Saya tidak mau belajar Apa tentang arti karisteng. Apa arti? Aditeng. Nah, itu. Saya hanya ingin Agama. legalitas jaminan Saudara-saudara saya yang keselamatan beragama Yesus iklan kepada ya. pemakan babi. Saudara-saudara saya Kepada memahami saya arti butuh kata jaminan dari karisten. Yesus kepada mana. Saudara saya agama iklan yang harus Mana? memahami arti kekristenan, artinya Allahu Akbar. Allahu Tanya Akbar. apa, jawabannya apa? itu adalah pengikut Entah, Yesus. Yadu, coba dengarkan Allahu pertanyaannya Akbar. Banyu baik-baik. Sepertinya kau nggak paham. Coba diulang pertanyaannya Banyu. Anda tidak mengerti makna kekristenan. Apa arti? Saya tidak tanya. tahu makna Apa-apa? Kristen itu apa. Saya nggak mau tahu. Nah, itu kan Yang dia saya nggak mau paham tahu apa yang dia legalitas bicarakan. Kristen. Kristen Bagaimana? pengikut Yesus. Kristen Bagaimana dia pengikut bisa berdialog Paulus. sedangkan dia tidak tahu Kristen apa yang dia itu bicarakan? Umat ibadah minggu. Saya tidak Nah, mau ini kan urusan dengan itu. ngeyel Saya nggak kayak mau begini, berurusan. Hei, Ngeyel, saya tidak mau kan? berurusan dengan itu. Saya tidak mau Berdiskusi berurusan itu dengan apa itu Kristen. fair, bro. Saya berurusan legalitasnya. Kita harus paham apa yang Legalitas kita- Kristen dari Yesus untuk Oke. mendapatkan jaminan Aku tanya sama keselamatan kamu, itu di apa mana? legalitas agama, legalitas. agama Islam, agama iklan. Agama Oke. iklan itu apa? Oke, coba Agama saya iklan katakan. mana? Oke, saya bacakan kepada Anda dalilnya dalam Al-Qur'anul Karim. Al-yauma akmaltu lakum. Tuh.
Ada dalilnya dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus, tolong tunjukkan di mana Yesus menyebut kata Nasorius. Silakan. Pengertian dari kekristenan itu adalah pengikut Kristus. Anda harus pahami itu. Kalau tidak Anda pahami itu ya Anda mentok di situ. Bukan Ya, itu yang sedangkan ditanya. di dalam Stop. agama Islam Biar mana dulu, ada biar yang dia, Anda biarin. bacakan itu, ya, yang Anda bacakan itu adalah pesan yang tidak, Yadu. ada alamatnya. Ya, pertanyaannya Bang Juma, pernah nggak Yesus waktu hidup menyebut kata Kristen? Paham nggak bro arti kekristenan? Paham nggak apa kata-katamu? Apa yang Anda ucapkan? Paham jawab nggak arti aja, itu? pernah Oke. atau tidak? Oke, apa menurutmu agama Kristen? Iya, pernah nggak Yesus menyebut kata Kristen Iya, saya waktu tanya hidup? apa menurutmu agama Kristen? Agama Kristen kan bukan agama. Iya, apa pengertian kekristenan? Saya nggak tahu. Nah, itu kan artinya Anda tidak paham apa yang Anda ucapkan. Orang nanya, Bang Juma nanya. Bang Juma nanya. Pernah nggak Yesus Bagaimana menyebut suatu Kristen? pertanyaan yang tidak Anda Nggak, mengerti? tidak ada jawabannya Bang Juma. kata Jangan itu? ditanya, nggak ada jawabannya. Udah cukup. Error. Udah ya, berarti percuma kalian koar-koar, percuma Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mendengarkan suaraku, mereka mengikuti aku. Karena nggak ada hubungannya dengan Anda. Justru, tunggu sabar. Justru kelompok yang mengatasnamakan dirinya Kristen yang kelak diusir. Bukan jaminan, tapi pengusiran. Matius 7:22 nomor 23. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Elohim, melainkan mereka yang melakukan kehendak Elohim. Atas kehendak siapa Kristen menyembah Yesus? Atas kehendak siapa Kristen merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa Kristen makan babi? Atas kehendak siapa Kristen tidak bersunat? Atas kehendak siapa Kristen ibadah minggu? Atas kehendak siapa Kristen mengatakan Tuhan menjadi manusia? Atas kehendak siapa Kristen mengatakan bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Yesus? Atas kehendak siapa? Tidak setiap orang menyeru aku Tuhan, 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 Tuhan itu akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami Kristen bernubuat pakai namamu? Bukankah kami Kristen mengusir setan pakai namamu? Bukankah kami Kristen bermujizat pakai namamu? Yesus menjawab apa? Pada hari itulah, pada saat itulah, aku Yesus yang mereka sembah, yang mereka manfaatkan namaku, akan berkata kepada Kristen, enyahlah daripada aku wahai Kristen, kamu semua Kristen adalah pembuat kejahatan, dan aku tidak mengenal kalian semua wahai Kristen. Tuh. Kalau Anda menyangkali pernyataan saya, silakan Anda tunjukkan di mana Yesus bermesraan dengan penganut agama nyembah dia, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Silakan tunjukkan ke saya. Oke. Kalau Anda menanyakan tentang semangat. Oke, semangat bro. Jadi kalau seandainya Anda menanyakan tentang di mana orang-orang menyembah Tuhan Yesus, ya, dan murid-muridnya, berdasarkan Yohanes 28 ayat nomor 28, di situ Thomas menjawab Yesus, ya Tuhan dan Allahku. Ya, dia memakai kata Tuhan dan Allahku di sana. Apakah Yesus menolak penyembahan Thomas apa tidak? Tidak. Nah, artinya bahwa Yesus itu memang adalah Tuhan yang layak disembah. Dia adalah Tuhan yang benar. Nah, itu udah ada dasarnya. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, ya sekarang, ya yang dimana Anda mengatakan ada legitimasi di dalam Al-Quran, tunjukkan di mana legitimasi itu, pengakuan itu di mana, jelaskan dalilnya di mana, itu aja. Silakan. Mana jawabanmu? Loh, yuk Thomas dia mengatakan, ya Tuhan dan Allahku, menyembah
Menyembah di mengatakan situ. Yesus adalah Tuhan. Jadi menyembah di situ. Ya iya kan dia mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Kemarin saya ke Medan. Oke. Di bandara ada seorang perempuan yang tingginya hampir 2 meter. Tegap, rambutnya pirang. Duduk di samping saya. Pada saat duduk tinggi kami sama. Begitu dia berdiri, apa kata saya? Ya Allah ya Tuhanku. Apakah dia Tuhanku? Apakah perempuan ini Tuhanku? Hei. Kalau Anda mengatakan analogi itu bagaimana Anda mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan, sedangkan dia itu adalah sama seperti Anda manusia. Yesus apa bedanya kuclu? Bahkan Yesus lebih hebat lagi Yesus mengatakan apa? bahwa dia aku dari atas, Anda dari bawah. Anda sudah melebar kemana-mana ini. Anda sudah melebar kemana-mana ini. Loh, kan Anda sudah melebar itu kan kemana-mana. kamu bilang Tuhan. Tadi Dia itu kan Thomas dari Anda bawa. Tadi Thomas Anda bawa. Saya bawa perempuan bule. Saya berkata di depan perempuan bule. Ya Allah ya Rabb. Takjub saya. Terheran saya. Begitu tinggi wanita ini. Itu takjub. Bukan berarti saya menganggap wanita ini Tuhan. Begitu juga si Thomas. Dia takjub. Kok bisa ya? Sudah dibolongin, lambungnya masih hidup. Kok bisa ya? Takjub. Kalau Anda memaksakan Thomas ini menyembah Yesus, pertanyaan saya, Anda pengikut Thomas atau Anda pengikut Yesus? Analogimu itu harus dasarmu itu dari pertanyaan siapa saya, Anda apakah ucapkan Anda itu. pengikut Thomas atau Anda pengikut Yesus? Yesus Ya, tidak pengikut pernah Yesus menyembah lah. kepada anak Maria. Pengikut Yesus. Kalau begitu kenapa Anda menuhankan Yesus sementara Yesus menuhankan Elohim? Kami bukan menuhankan, tapi dia itu adalah Tuhan. Karena dia adalah yang menciptakan segala bumi dan serta isinya. Karena berdasarkan Yohanes 1 nomor 3. Ini masih mau dipertahankan orang robek kepalanya kayak gini, teman-teman. Yesus katanya yang menciptakan bumi dan Tidak segala memahami. isinya. Nggak ada hotel lagi nanti. Nggak ada hotel. Anda kan tidak memahami. Di mana Yesus mengaku akulah yang menciptakan? Di mana? Oke. Berdasarkan Yohanes 1 nomor 2. Nomor 3. Nomor 3. Ya. Yang saya berbunyi- tanya apa? Yang saya tanya apa? Di mana Yesus mengaku bahwa Oke. dia yang Terus kenapa menciptakan kamu bumi? bawa Yohanes 1 nomor 3? Ya itu kan firman Tuhan. Nenekmu kiper. Sejak Itu kan kapan Yohanes data. jadi Tuhan? Allah, Anda paham nggak? Enggak, saya tanya Pewahyuan dulu. Alkitab itu Sejak melalui para kapan? penulis. Dengar. Yohanes menerima firman dari Tuhan langsung atau dari Yesus? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Bukan hanya menerima wahyu itu, tetapi dia adalah saya saksi tanya dulu. mata. Saksi mata. Penulis Yohanes ini menerima perkataan dari siapa? Dari Yesus Saksi atau bukan? mata dan dari Tuhan. Bukan dari Yesus. Dari Yesus ya. Kenapa enggak tinta merah? Lah ikan pewahyuan karena itu adalah yang diwahyukan yang dimana dituntun oleh Roh perkataan Kudus. Yesus di Bibelmu itu tinta merah. Kenapa Yohanes 1 nomor 3 bukan tinta merah? Kena kau di sini. Itu tinta merah dan tinta hitam itu dimana perkataan Yesus yang berkata tinta merah. Tinta hitam itu dimana itu adalah yang diwahyukan oleh Roh Kudus kepada para penulis. Harus paham tuh. Kamu tadi mengatakan bahwa yang berkata kepada pengarang Yohanes di Yohanes 1 nomor 3 adalah Yesus. Kalau Yohanes 1 nomor 3 itu perkataan Yesus, kenapa bukan tinta merah? Jawab. Kenapa? Karena Yohanes itu adalah saksi mata. Saksi mata, bro. Harus paham dulu. Ketika dia adalah saksi mata, dia menulis apa yang terjadi. Robek otakmu kubuat. Katanya yang tinta merah ucapan Yesus. Tinta hitam? Iya. Tinta hitam apa? Ucapan kata merah itu adalah ucapan Yesus. Tinta hitam? Yang dimana itu adalah ucapan Yesus sendiri. Iya, tinta hitam. Tinta hitam? Titan bukan merah titan. itu apakah Yesus yang menulis? Bukan titan. Tinta hitam? Apakah Yesus yang menulis?
Titan no merah. Bukan Titan. Udah belepetan. Udah belepetan. Maaf saudara yang aduh, yang aduh dengarkan saya saudara. Kita ini kan orang Indonesia. Orang Indonesia itu kan menerima sebuah pengajaran baik Islam maupun Kristen itu kan ajaran dari luar, bukan asli ajaran dari nenek moyang kita di Indonesia ini. Tapi agama yang diajarkan oleh Nabi yang datang dari luar, baik itu Islam maupun Kristen. Nah, kita orang Indonesia ini adalah anak bangsa yang negara ini butuh kecerdasan kita untuk mengisi, sabar dulu, untuk mengisi kehidupan kita sebagai bangsa, sebagai rakyat, sebagai penduduk yang memiliki kemudian akidah, agama, kepercayaan masing-masing, di mana kita dituntut untuk menjadi pemeluk agama yang baik untuk mengisi kemerdekaan. Nah, coba Anda renungkan. Agama Anda itu sumbernya bukan dari Yesus, tapi dari Barat. Ketika Anda mencoba kemudian mempertahankan argumentasi Anda dengan akal-akalan seperti ini, itu sama halnya Anda mencoreng umat Kristen. Karena Anda berbicara mewakili mereka tanpa data, hanya belepotan. Maka saya ngajak saudara, silakan dalami lagi Bible, perdalam lagi Bible. Dalami betul-betul. Jangan terjun ke dunia debat diskusi seperti ini tanpa Anda memperdalam Bible. Kalau Anda sudah memperdalam Bible, saya yakin Anda akan menjadi debater yang handal. Saya tunggu itu. Jangan sekarang, Anda masih minim sekali. Jangan sekarang. Kalau Anda belajar mengatakan dulu. Anda itu adalah seorang debater, Anda paham belajar dulu. Anda perdalam paham dulu tentang Bible. bahasa Yunani dan Ibrani? Saya paham standarnya dengar. Saya Paham standarnya sabar. Saya Paham, standar sampai di sini paham nggak dasarnya dulu? sabar. Bisa baca nggak? Sabar. Kalau sabar. Yadu bisa baca nggak? Yadu bisa Ya baca. bisa. Kita uji sekarang di sini. Ayo. Coba uji Pak Nyuma. Uji Pak Nyuma. Dia bisa baca. Zuma Sabar, bisa sabar, nggak? sabar. Kalau nanti Sabar Anda dulu. bisa, Sabar dulu. saya akui Anda. Oke, sabar dulu. Silakan. Kalau orang bisa membaca tanpa bisa menelaah, apa artinya bisa membaca tanpa bisa menelaah? Adalah lebih baik bisa menelaah meski tak bisa membaca. Oke? Berarti Anda tidak bisa membaca. Anggaplah saya tidak bisa membaca. Nah. Oke, sekarang mari kita uji. Anda bisa membaca. Nah, Anda jadi bisa ketika membaca. Anda mengatakan Anda seorang debater, Anda tidak menguasai itu, berarti itu adalah omdong. Baik. Gitu. Baik. Anda bisa membacakan. Nah, sekarang Yes. coba Anda baca di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7. Berapa, bro? Ya, dalam bahasa Yunani ya. Silakan. Dalam bahasa Yunani 1 Yohanes 5 nomor 7. 5 nomor 7. Oke. Ya. Saya bacakan kepada Anda. Yes. Hoti Tries Emi Ho Marturio en Ho Ouranos. Ya. Ho Pater Hologos Kai Ho Hogios Pneuma Kai Houtos Hos Trace Haze AC. Dah. Oke, baik. Paham? Mana yang lebih hebat? Anda apa saya? Tunggu. Mana yang Apa di yang sini Anda dulu. pahami? Sampai di Apa sini yang dulu. Anda Mana yang pahami? lebih hebat? Anda apa saya? Tunggu, Anda yang hebat. Saya cuma mau tanya, itu dong, apa yang Anda Anda tidak paham, pahami? kan? Karena Anda hebat, saya tanya, apa yang Anda pahami? Apa yang Anda pahami terkait ucapan yang ada di sana yang mengatakan son aurano pateras logos kai agio panema kai alfataria aina. Apa yang Anda pahami tentang dalil itu? Silakan. Anda bisa baca kan? Oke. Ya. Saya nggak bisa baca. Di mana di sana dia mengatakan bahwa sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Tunggu. Saya ulang. Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Saya ulang. Apa yang Anda pahami tentang kata ston aurano? Oke, sampai di sini Anda logos, paham? kai agio, pneuma, kai alfa, tatria. Aduh, siapa yang ngekick ini? Report. Apa ini? Itu ke report itu. Bro Yadu. Aduh. Bro Yadu. Ya, Anda barusan baca di situ ada berapa Tuhan di surga? Bro Yadu tadi Anda baca. Ada kata Trace. Oke, ada dari tadi berapa kita Tuhan di membahas surga, tentang bro? kekristenan. Sekarang saya mau tanya iman Anda. Bentar Boleh? dulu. Tadi belum jelas Boleh ini. Tahan dulu Yadu.
Dari 1 tadi Yohanes 57 saudara itu. menjawab, Wis. menanyakan iman saya. Sekarang saya mentanya imanmu. Entar dulu Banyuma belum naik. Ini saya sambungin. Tunggu Banyuma dulu. Di situ ada tadi barusan baca. Kita di sini ya. Giliran Dialog Banyuma dua balik arah. lagi. Silakan Bang. Nah, itu Bang Zuma. Ya, Ya, Bang Zuma silakan. tadi dia jawab 400 pertanyaan Anda. Dan maaf, bukan saya besar-besarkan. Semua pakai dalil. Anda apa yang ditanya tentang konsep keselamatan yang Yesus jamin untuk orang-orang Kristen, sampai sekarang tidak terjawab. Dan saya melihat waham kebesaran di diri Anda. Habis baca teks Yahudi, siapa yang lebih bagus bacanya? Ya bagus Bang Zuma. Itu Yunani tadi itu Ahi. Itu waham besar. namanya. Oke, Waham sekarang besar. Zuma membaca Itu Yunani. perlu Silakan. diperbaiki. Coba berobat dulu ke dokter jiwa itu. Silakan. Saya katakan saya tidak bisa baca. Saya cuma mengatakan Berarti kepada Anda bukan saudara. seorang debater dong kalau begitu. Apa yang Anda pahami tentang pernyataan di dalam kitab 1 Yohanes 5 nomor 7, pernyataan Ston Aurano, pateras logos kai agio pneuma kai alpha aftata tria ainai ina. Apa yang Anda pahami di situ? Sebelum kita lanjutkan ke materi pendalamannya, silakan. Saya rasa sih Anda sudah paham ya arti dari itu. Saya sudah baca tadi Apa yang arti Anda pahami? dari teks itu. Apa yang Anda pahami? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Bukan ke situ. Katanya bisa baca. Inilah yang saya katakan, bahwa orang yang bisa baca belum tentu bisa paham, tetapi orang yang bisa paham belum tentu juga bisa baca. Kalau orang udah tajam, tajam pendengarannya, meskipun dia tidak membaca, kalau dia mendengarkan dia bisa urai. Nah sekarang Anda bisa baca, tapi Anda tidak bisa mengurai, percuma kan? Kok nangis? Dari mana Anda mengatakan saya tidak bisa mengurai? Ini berbicara tentang keesaan kesatuan Allah yang disebut Allah Tritunggal itu, bro. Satuan Tuhan. Oke, baik. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan itu kedua, kan, dengarkan. Pertanyaan kedua. Ston Aurano, Fateras logos kai agio pneuma. Ini 3 adalah 1 katanya. Itu ada nggak original teksnya? Ya ini ada. Coba tunjukkan. Buka kamera, silakan. Buka kamera, silakan. Buka kamera, silakan. Bentar. Iya. Ada yang bisa buka kamera di sini dari pihak Islam? Ya, saya Pak. Masya Allah. Silakan, akhi. Alkitab Sabda Yohanes 1 Yohanes 5 nomor 7 di paralel. Biar kita cungkil otaknya saudara kita ini bisa sehat, biar sehat. Bentar. Awas muka kelihatan. Enggak. Oke. Langsung aja dibuka Pak Haji. Nih. Ini nih. Ouranos. Ini berbicara Bung, itu translator dari bahasa Indonesia ke Yunani yang saya minta manuskrip, number kodenya. Loh, ini kan dasarnya kan, ini kan number kodenya manuskrip kasih kan. lihat saya. Karena Ya, ini yang kan? saya tahu di 1 Yohanes 5 nomor 7 itu hanya ada apa? 3754, 1510, 5140 dan 3140. Ya, oke, mana datamu? Mana yang ada maksud di sini? Oke. Coba Ahi. Silakan. Itu di sebelahmu. Silakan. Itu di sebelahmu. Mana? Jangan dimatikan. Tuh. Mana? Dia berakhir di kodeks berapa? Angka berapa itu? 3140. Jelas semua, bro. Jelas semua, bro. Nah, sekarang permasalahannya pernyataan di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu, itu kodeks nomornya berapa? Ada. Ini. Pater Hologos Kaito. Itu terjemahan, itu ditranslate dari bahasa Indonesia ke Yunani. Yang saya minta Ini bukan kode. Indonesia ke Yunani. Ini adalah Yunani ke Inggris dan Indonesia, bos. Kita merujuk kepada kodeks tertuanya. Itu seri number berapa? Ahi, jangan ke situ Ahi. Mundurkan kembali Ahi. Oke. Mana datamu yang ada maksud itu?
Tuh lihat tuh. Nah. Angka-angkanya jelas. Tuh, jangan ke situ. Enggak paham ya. Kembali ke paralel, jangan ditekan. Maaf Ahi. Ya, ke bawah. Ke bawah aja. Nah, tuh. Ada nomornya tuh. Satu ayat saja yang perjanjian naik lagi. Silakan. Naik lagi. Nah, perlihatkan. Yang ada nomornya hanya sampai pada kata yang memberi kesaksian. Setelahnya, tuh, itu tidak ada nomornya. Kiri kanan lagi, kanan lagi, Ahi. Kanan lagi. Nah, tuh. Mana yang di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya satu, mana? Nomor berapa dia? Lepaskan kliknya, Ahi. Scrollnya dilepasin. Mana? Anda paham mana? itu Mana? Tries. Tries itu artinya apa? Tiga. Ini. Ya. Hoti, kemudian apa? Hoti, Tries, Treis, Martureo. Sekarang pertanyaan saya, di surga yang memberi kesaksian Bapa, Firman dan Roh Kudus itu kodeks nomor berapa? Seri nomornya berapa? Ada nggak? Coba lihat tadi pertama. Ada nggak? Hoti, Tries. Coba lihat Hoti, Tries. Serial nomornya berapa? Tries itu tadi. Mana Tries? Tries 3 kan? Ada yang kan? Yang kita tanya lu. Dan ketiganya adalah satu, itu seri nomor berapa? Jadi tidak itu penjelasan ada. Dari 3 itu penjelasan dari 3, bro. Tidak ada. Betul. Oke. Ketiganya adalah satu, itu tak ada. Teman-teman. Nggak ada. Jadi sebenarnya 3 dalam 1 Trinitas itu tidak ada dalam kodeks tertua. Harus Anda pahami ini di dalam ditambah-tambahkan. Makanya kurung. Pantaslah teman-teman, pantaslah ini dalam ketika kurung. Teman-teman Kristen kita mintai mana pernyataan Yesus kalau dia adalah Tuhan dan yang menuhankan dirinya adalah mendapat jaminan keselamatan, itu tak ada. Kenapa? Karena memang hanya dibuat-buat. 3 Bapa ini hanya itu dibuat-buat Bapa, ini. Anak dan Roh Kudus itu penjelasan dari itu hanya dibuat-buat. Tries. Itu hanya dibuat-buat. Tidak ada dalilnya, Loh, itu hanya dalilnya dari dibuat-buat. atas ini tadi. Tries itu kamu hanya mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Yunani. Yang ini kita dari ceritakan Yunani di ke sini Indonesia, adalah bos. kodeks tertua. Itu yang kau terjemahkan itu hanya bahasa Indonesia ke bahasa Yunani. Siapapun bisa. Yang kita minta adalah kodeksnya, seri nomornya. Kan ada konteksnya tadi sama Anda itu tadi kan yang 3 itu kan? Coba yang lagi. 3 tadi, yang tri. Ya, 3 menjadi kan? Saksi. 3 kan? Terus sebab ada 3. Udah ada 3. Jelas itu kan? Terus mana? Yang menjadi satu mana? Yang menjadi satu mana? Mana? Ketiganya yang adalah satu, nggak ada ini di sini, kosong. Mana? Kosong, nggak ada. Yang satu itu berbicara tentang keesaan dan surga ada Bapa, Firman dan Roh Kudus. Muntah. Agama begitu kali. Makanya saya bilang, saudara. Makanya saya katakan kepada kamu, kita ini orang Indonesia kan. Saya bahas tentang kita Islam, ini boleh? orang Indonesia, anak-anak yang cerdas. Saya bahas Islam? Boleh nggak saya bahas Islam? Anak-anak yang cerdas. Kita ajarkan keturunan kita boleh untuk saya beragama dengan Islam? cerdas. Jangan itu udah jelas itu kita menipu, jangan kita membohong. Ada 3 yang bersaksi di surga, tak masalah. Bersaksi di surga ada 3. Yang pertama Bapak, oke. Kemudian yang kedua anak, oke. Kemudian yang ketiga Roh Kudus, oke. Bersaksi kan? Dan yang ketiganya adalah satu, itu tidak ada original teksnya. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu yang disebut Yesus adalah mengatakan Esa aku dan Bapa adalah 2. Yohanes 8. Di mana aku? Nomor 15, nomor 16, nomor 17. Malu-malu. Dari mana Yesus mengatakan aku dan Bapa 2? Kalau ada dalilnya? Kalau ada dalilnya? Mana? Oke, kita tunjukkan Yohanes 8. Oke ya. Oke. Sabar semua. Kami ada parit gantian dulu sama Bang Jibril, nanti naik lagi Deng. Kami ada Bang Parit ya, gantian dulu sama Bang Parit. Kita buktikan Yesus mengaku aku dan Bapa adalah 2. Di mana? Oke, kita lihat di dalam Yohanes ya, teman-teman. Yohanes 8, Yesus berkata,
Nomor berapa? Tunggu. Yohanes 8 nomor 16, nomor 15 mulai coba. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Di mana? Dua di situ aku dan Bapa dua. Kalau Yesus tidak seorang diri berarti tunggu. Kalau Yesus tidak seorang diri berarti dia lebih dari satu, betul? Itu mana yang aku tanyakan, mana Yesus mengatakan aku dan Bapa dua? Di mana? Kutanya dulu. Aku tidak seorang diri. Aku tidak seorang diri. Oke. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa. Berarti berapa? Aku dan Bapa berapa? Yesus dan Bapa dan Roh Kudus itu memiliki tiga pribadi yang di mana yang esa. Yang Coba aku tanya mana kata Yesus? Indonesia. Mana kata Yesus mengatakan aku dan Bapa dua? Mana Yesus aku dan Bapa dua? Aku tidak seorang diri loh, tetapi aku bersama dengan Bapa. Jangan menipu di sini, bro. Kalau Anda mengatakan aku dan Bapa. Saya ulang. Yesus berkata dalam Yohanes 8 nomor 16, jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu betul, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa. Kan Yesus kan pribadi, satu pribadi, Bapa satu pribadi, Roh Kudus satu pribadi, tapi satu hakikat. Itu jelas itu. Apa yang salah? Aku dan Bapa tidak seorang diri, tetapi berdua, betul? Apa yang salah? Mana berdua di sini kata berdua? Aku tidak seorang diri. Allah, tetapi aku bersama dengan Bapa. Berarti aku berapa orang di situ? Artinya ketika dalam penghakiman itu bukan hanya mengatakan Yesus. Artinya itu juga artinya. Oke, saya lanjut nomor 17-nya. Dengar. Yesus mengatakan di nomor 17-nya. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Berapa orang? 2 orang sah. 2. Terus apa masalahnya? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. 1. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang dalilnya aku. 2. Di mana itu? Biar saya baca. Dalilnya mana? Anda bohong ini. Anda dalilnya mana? Dalilnya mana? Yohanes 8. Yohanes 8. Yohanes 8:17. Sudah kelar kita udah diskusi sama Yohanes 5. Oke, 17 dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang, bukan 2 saksi. Anda membolak-balikan. Oke, kesaksian 2 orang adalah sah. Ya, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ada berapa di situ? Ada berapa? Ya, Bapa dan Yesus. Iya, ada berapa? Bapa dan Yesus. Iya, ada berapa? Pribadi 2. Apa yang 2? Pribadi 2. Apanya yang salah di situ? Coba jelaskan. Apanya yang salah di situ? Kan Yesus mengatakan Bapa adalah pribadi pertama. Adalah 2. Boleh izin dulu Gurunda. Iya, silakan. Ini yang tadi dibawa bahwa sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 1 Yohanes 5:7 itu nggak ada originalnya, Bang. Iya, ini nih kita bukakan. Bagian ayat ini tidak dapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan yang kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik. Sudah memberikan penjelasannya itu dalam kurung. Kita buka aja. Buka penjelasan dari kata tui. Pasti. Apa ini Pak? Coba dibaca. Pasti
Tidak asli. Pasti apa ini? Otitries. Pasti Ini asli. penjelasan dari Pasti tidak Otitries. asli. Tidak asli. Ya, kita buka aja, kita buka aja. Sekarang saya, oke. Sekarang saya bertanya tentang agamamu, boleh Bang nggak? Yauduhu, Bang Yauduhu. Boleh nggak saya bertanya tentang Bang agamamu? Yauduhu. Bang Yauduhu. Boleh nggak saya bertanya tentang Iya, agamamu? setelah ini saya mau jelasin dulu. Dari tadi Loh, kok emosi? Kok emosi? Saya, Udah dijawab. Kok emosi? menjawab Waduh, bertanggung udah jawab emosi. saya di sini. Sekarang Wah, giliran udah Anda. emosi. Udah ya. Saya nggak Sabar, emosi, Bang bro. Yahudu, Enggak, sabar. Ya, sabar ya. Semangat Orangnya Bang Yahudu, slow, sabar bro. ya. Iya, sabar sabar dulu Bang, ya. dijelaskan dulu sama Bang Jibril buat edukasi. Silakan Bang Jibril. Iya, ini kita lihat dari Codex Sinaiticus, Iya. John chapter 5 verses 7. Iya, Di sini 7. kalau Bang bisa baca, silakan baca Bang. Kan Anda yang memberikan data. Oti, oi, treis, eisin, oi, matorots. Itu artinya Bang, yang bersaksi adalah 3. Nah, betul kan? tiba-tiba ini sepanjang ini nih, yang bersaksi adalah 3 di surga, Bapa, Firman, Hantu Suci, dan 3-tiganya adalah satu. Ini dari mana nih Bang? Karena di originalnya Oke. kan nggak ada. Oke, ada nggak keterangan di LAI itu dalam kurung? Ada nggak? Ini kita pakai KJV yang otoritas seluruh dunia. Kecuali kalau LAI tidak memberikan keterangan, baru kita mengatakan bahwa LAI itu seorang dia itu Waduh, menipu, ini pusing. bohong. Enggak, Di ini situ karena ada penjelasan, ada tanda bapak kurung. gereja, ada bapak gerejanya bilang Bang, ini saya translate ya. Iya, silakan. Tidak ada bukti pasti mengenai pembacaan ini dari manuskrip Yunani dimanapun hingga tahun 1500. Iya, itu Jadi kan 15 abad nih ayat nggak ada Bang. Iya, jadi 15 abad nih ayat nggak ada. Itu maksud Bang Zuma, itu poin Bang Zuma tadi. Iya, saya paham poinnya. Poin Oh, udah, Zuma oke. itu Ya, mengatakan. jangan bilang nipu dong. Berarti Abang udah tahu poinnya, tapi jangan bilang nipu. Tapi poinnya bener kan? Abang LAI tahu kan? memberikan buka kurung itu kan dan tutup kurung Iya itu. terserah, itu mau penjelasan buka, mau dari kurung, mau Otitries. dikandangin terserah. Iya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, itu Tapi udah ayatnya jelas. ini nggak original, itu nggak asli. Seperti yang Ya, Bang iya, Zuma karena bilang, itu seperti yang Bang penjelasan. Dalbo jelaskan. Iya, Namanya juga terjemahan. iya betul, Iya. setuju. Begitu. Silakan. Ya, silakan Bang Zuma. Bang Ustaz, jangan lari. Udah ya. Jadi anaknya orang ini kesurupan sudah. Jadi tidak ada jaminan keselamatan dari Yesus untuk penganut agama Kristen. Oke, sekarang giliran saya itu ya. finalnya. Oke, Itu giliran saya ya. Kesimpulannya, adapun jaminan-jaminan 3 Tuhan, 3 pribadi itu hanya data-data dari data yang tak ada di original alias maudhu, palsu. Oke. Oke, sekarang saya tanya tentang imanmu ya. Sebentar. Saya ini maaf ya, saya ngomong ini karena saya biasa ngingat. Dari tadi you tanya, Ustadz Tahta jawab. Dari tadi you tanya, Bang Zuma dari jawab. mana? Tadi, Udah dari mulai tadi. udah Ustadz mulai Tahta apa ini jawab namanya terus ini? Tentang Islam you tanya. Udah mulai dusta ini namanya ini. Berdusta, kan udah saya bilang. Dia ini Sekarang saya mau tanya tentang iman saudara, boleh nggak? Memori sudah oke terserah lah. Oke, host masuk. Oke, jadi biar jalan diskusi, biar 2 arah. Silakan Yahudu, satu sesi bertanya. Silakan. Oke. Ini tetap konsisten kita ya tentang Ya keselamatan. betul. Sebelum bertanya, Anda harus akui sepakat bahwa Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Nah, itu Dari tuntutan mana dari Yesus mengatakan dari barang Bang Zuma. siapa yang mengikut aku? Tahu nggak arti Pernah pengertian nggak? kekristen itu? Pernah tidak pertanyaan Bang Zuma? Pernah tidak Yesus menyebut 1 kali kata Kristen? Paham nggak arti kekristenan itu? Kalau Anda paham, Nah, berarti ini. Anda paham arti Yohanes 8:12. Sepakat dulu. Pernah Karena tidak? Yesus nggak mengenal Kristen. Pernah gitu. tidak Yesus menyebut kata Kristen? Kalau tidak pernah, katakan aja Kalau tidak pernah. Yesus tidak mengenal, Silakan. berarti dia itu tidak maha kuasa. Dia itu tahu, dia itu maha kuasa. Jadi Gimana tidak sih? pernah ya? Tahu lah, kenal. Apa? Yesus Maha Artinya Kuasa. tidak pernah. Yesus itu tahu kalau kekristenan itu adalah pengikut dia. Ya, Di mana dia tahu? Anda tanya. Dia mengatakan Bang Yohanes Handi. 8 ayat 12. Dia mengatakan barang siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi berjalan Kan di dalam terang. Kristen itu. Itu jelas. Bukan Yesus mengatakan, Pengikut dengar, Kristus itu namanya dengar, kekristenan. dengar Yohanes 10 Teman bantu ya 27. disembunyikan aja itu yang jelas-jelas ya. Tak bantu.
Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengar suaraku. Mereka mendengar suaraku. Siapa di antara orang-orang Kristen yang pernah mendengar suara Yesus? 1, 2. Oke, sekarang saya bertanya, 3, bro. Saya bertanya sekarang. 4. Saya bertanya 5. sekarang, bro. Giliran saya dong. Jadi yang disebut pengikut Yesus hanya sebatas orang yang hidup sesama dengan dia, yang mendengarkan suaranya berdasarkan kitabmu Yohanes 10 nomor 27. Sekarang saya bertanya, oke. Karena Kristen tidak pernah mendengarkan suara Yesus, kalian bukan pengikutnya. Demikian. Oke, saya bertanya ya. Nah, silakan ya, Udu. Oke, ini konsep tentang keselamatan. Jikalau saudara mengatakan bahwa Anda itu yakin masuk surga dengan amal soleh, ya, maka ketika itu ya kita percayai, maka itu ada orang yang masuk dalam kerajaan surga. Nah, ternyata di dalam iman saudara ya, ia mengatakan seorang menanyakan kepada beliau ya, atau wahai Rasulullah ya, kemanakah ayahku? Ya, apa yang dia jawab? Ya, bapakku dan bapamu dari mana itu, Bang? ke dalam kerajaan. Dari mana itu sumbernya? Dari mana itu sumbernya? Oke, bentar. Ini ada sumbernya nih. Ini hadis berapa ini? Ustadz Atta, monitor. Langsung saya jawab aja. Iya, kita udah tahu itu, tapi ya. Lihat dia bisa. Gak apa-apa. Dia tanya, kita jawab aja Ustaz. Ya. Jadi ayat itu baca syarahnya ya. Syarahnya itu kalau Al-Qur'an kan ada tafsir, asbabun nuzul. Kalau hadis itu ada syarahnya, penjelasan. Jadi kata ulama, pertama itu Nabi menghibur. Pertama gini, ibaratkan gini, saya nanya ke Bang Juma, Bang Juma di mana ayahku? Terus mengatakan di neraka. Akhirnya kan saya sedih. Akhirnya untuk menghibur saya, tenang dek, ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, maksudnya untuk menghibur. Yang kedua kata ulama itu paman. Ya, karena apa? Karena ada sesuai dengan Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasul. Dan Allah tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul dulu. Nah, sedangkan ayahnya Nabi hidup, Allah belum mengutus utusan. Berarti fatrah. Ya. Kalau fatrah, Allah itu adil. Contohnya ada kaum yang tidak pernah Islam datang ke dia. Dia tidak tahu Allah. Wong Allah itu, Tuhan itu dikenal melalui para nabi atau utusan. Yesus memperkenalkan Tuhan Allah. Musa juga gitu. Nabi Muhammad gitu. Mana sih caranya ini? Nah, sehingga ketika ada kaum yang Allah belum mengutus utusan, maka wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Sedangkan ayahnya Nabi, ibunya di Allah belum mengutus Nabi. Ya, gitu. Sehingga tidak masuk itu. Oke. Kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah merupakan suatu kata frase penghiburan, maka pertanyaan saya, berarti kalau penghiburan itu adalah orang yang melegakan jiwa yang tersesat. Itu penghiburan. Sedangkan kalau Anda mengatakan itu adalah kata-kata penghiburan, bukan penghiburan itu, tetapi itu adalah kata-kata yang menjerat orang masuk ke dalam neraka. Penghiburan itu adalah melegakan hati yang tersesak. Harus paham itu. Dimiut. Bagaimana Anda memahami bahwa itu adalah kata penghiburan? Dimiut dulu, Bang Palopo. Sudah dijelasin syarahnya, penjelasannya.
Bahkan kita pakai Al-Quran juga. Allah itu adil. Ya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua utusan yang aku utus itu, mereka aku perintahkan supaya memperkenalkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sehingga kalau ada kaum Allah belum mengutus utusan, maka ini tidak kena azab nanti. Gitu. Sama seperti bayi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu suci. Andai kan dia umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun meninggal, dia tidak diazab dia. Mau tidak tahu apa-apa. Begitu juga suatu kaum yang Allah tidak mengutus utusan. Mau kenal dari mana Tuhan? Masa Allah mau tanya, "Hei, Hamdi, siapa Tuhanmu?" Tidak tahu ya Allah. Loh, kenapa kamu tidak mentuhankan aku? Loh, saya tahu dari mana ya Allah? Kan gitu akhirnya. Makanya nabasa Rasulullah di situ Allah akan mengutus nabi dulu. Kalau Allah mengutus nabi mereka tidak beriman, ini yang disiksa. Sedangkan ayahnya nabi, ibunya nabi di masa fatrah. Yang kedua, ayahnya nabi ini dan ibunya tetap tauhid, mentuhankan Allah. Ada dalil, aku ini dari sulbi-sulbi yang suci. Ya, mulai dari Abraham, ya, kan Nabi itu Muhammad bin Abdullah, ya, mulai dari Ibrahim, Ismail, Nabi, Ya'jub, Yasrub, Tarikh, Nahur, Mukawim, Ud, Adnan, Ma'ad, Nizar, Mudor, Ilyas, Mudrikah, Huzaimah, Kinanah, Malik, Fihr, Golib, Lu'ay, Golib, Murrah, Kilab, Busay, Abdul Manaf, Hasim, Abdullah, Abdul Muthalib, ya. Abdul Muthalib, Abdullah, terus Nabi Muhammad dan ibu-ibunya ya ke atas. Ini suci. Maksudnya apa? Tidak pernah menyekutukan Allah. Sehingga tidak bisa ayahnya Nabi dengan ibunya dikatakan divonis kafir, divonis neraka, gak bisa. Pertama, karena memang beliau ini tauhid. Yang kedua, Allah belum mengutus utusan, Nabi Muhammad belum diutus. Gitu. Makanya kata ulama itu bukan ayah dan ibunya Rasulullah, tapi Abu Lahab, paman. Orang-orang itu ya di Jawa kebanyakan manggil paman itu sampai sekarang banyak yang ngomong bapak. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Saya tambahkan boleh sebelum saya pamit? Mantap, Bunda, lanjut. Oke, baik. Terkait dengan hadits itu, di situ jelas ada perkataan abi atau abun. Apa artinya? Paman. Contoh, tabbat yada abi lahab. Ini yang ditujukan kepada siapa? Abi, abu, abun, Abu Lahab. Jadi yang dimaksud di sini adalah pamannya, bukan kedua orang tuanya. Itu pamannya. Kenapa demikian? Karena Allah di pra-eksistensi kenabian, kerasulan, Allah sudah mengangkat perjanjian. Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Jadi ketika Allah mengambil perjanjian di alam roh pra-eksistensi, Allah kemudian mempersaksikan perjanjian yang agung kepada seluruh nabi. Apakah kalian bersaksi aku akan mengutus seorang rasul bernama Nabi Muhammad? Apa kata para nabi? Qala aqrartum wa akhaztum ala zalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Insyaallah itu saya tidak keliru. Ayatnya itu seperti itu. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 80 atau 81. Di situ diterangkan sangat jelas bahwa Nabi Muhammad memang sudah direncanakan untuk diutus sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin. Oleh karena itulah kemudian Allah mengutus beliau dari sulbi yang satu, seperti yang diterangkan Dinda Tahta, dari sulbi yang satu ke sulbi yang lain. Watakallubaka, seperti itu ya. Watakallubaka pisajidin. Nah, jadi Allah mengatakan, aku melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Maksudnya, ketika Nabi Adam kemudian
mengeluarkan keturunannya dari sulbi, Allah melihat pergerakan Nabi Muhammad di situ. Pindah pada keturunan berikutnya, sampai kepada kakeknya, sampai kepada ayahnya, sampai kepada dirinya sendiri. Jadi Allah mengatakan, wa taqallubaka fis sajidin. Aku melihat perubahan gerakan-gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Nah, terkait dengan kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasulan. Allah tidak akan menyiksa seseorang sebelum Allah mengutus seorang rasul kepada mereka, lalu mereka ingkar terhadap rasul tersebut. Sama seperti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Indonesia ini atau orang yang hidup di pulau ini, di Nusantara ini, pada abad ke-6 itu belum kena hukum. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW ajarannya sudah sampai ke Indonesia, yang tidak tunduk kepada hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu akan dihukum. Bagaimana mungkin kemudian seorang yang suci diutus di atas muka bumi ini berasal dari sulbi yang kotor, yang najis? Itu. Paham ya? Saya nanggapi begini. Silakan teman-teman muslim, saya ibadah dulu sebentar. Silakan. Di mana narasi kalian di sini yang memberikan dua narasumber? Yang pertama Pak Ustadz Tahta dan yang kedua Bang Zuma, yang di mana narasinya itu kontradiksi, ya? Sama Bang. Sama Bang. Sama Bang. Bentar, saya jelasin. Abang dengar nggak sih? Iya, saya jelasin perbedaannya. Makanya dengar. Perbedaannya sama, apa bedanya? Enggak beda. Saya dengarnya, saya memahami. Jadi saya mendengar. Emang Ustadz Tahta jawabnya apa? Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa orang tua Muhammad itu sebelumnya adalah bertuhan yang esa, tauhid. Oke? Nah, sedangkan Bang Zuma dia mengatakan bahwa Abi itu merujuk kepada paman. Paman, iya. Ustadz Tahta juga menjelaskan itu paman juga. Itu bisa di sini mana yang benar ini? Apakah Ustadz Tahta atau Bang Zuma? Pamannya Abu Lahab. Paman. Iya, mana yang benar? Berarti Pak Ustadz Tahta salah. Benar, dia katakan paman. Sama kayak Zuma, sama. Tadi Pak Ustadz Tahta mengatakan orang tua itu adalah itu orang tua juga dari Nabi saudara. Tapi bukan kandung. Loh, orang namanya orang tua kok. Iya, orang tua, paman saya itu orang tua saya. Bibi itu orang tua saya. Orang tua artinya orang yang lebih tua dari saya. Bapakku itu kan bapakku itu kan ya, itu pengertianmu, itu pengertianmu. Biar Bang Yaudu biar saya luruskan ya. Iya, kita jangan membodohi. Bang Yaudu, iya Bang Yaudu, iya, ini saya jujur. Biar saya luruskan ya. Ustadz Tahta menjelaskan bahwa yang di situ bisa ke Abu Lahab atau omnya. Tapi kalaupun sampai ke orang loh, tunggu sebentar dong. Ini momen potong-potong kayak gini. Tadi ada. Silakan. Kalaupun sampai ke orang tuanya, Ustadz Tahta bilang itu ada fitroh. Ada kalau yang belum dikirim nabinya, dia nggak akan dihukum. Bang Zuma juga menjelaskan hal yang sama. Bang Zuma menjelaskan dengan analogi kalau di Indonesia belum ada masuk nabi, belum ada ajaran, nah itu nggak dihukum. Sama aja penjelasannya. Tidak sama, bro. Ya, tidak sama. Allah wala quwata illa billah. Saya rasa Anda memahami tadi penjelasan setiap narasumber Pak Ustadz. Enggak, coba yang komen di bawah sama yang di sini kasih tahu deh. Beda. Sama apa beda penjelasannya? Ya, apa cuma nih satu orang doang yang memang mau dengar beda? Sama. Cuma yang bisa paham itu akal sehat. Kalau modal akal-akalin tentu tidak sama. Artinya ada otak, nggak ada akal. Nah, jadi artinya di sini, bro, ya. Kalau memang kata itu Yaudu 262 orang bilang sama 297, 300 orang bilang sama. Jadi memang kau aja memang yang agak lain kau. Kalau Pak Ustadz mengatakan bahwa orang tuanya itu adalah agama tauhid, ya, di mana itu adalah percaya kepada Tuhan yang satu, berarti itu artinya bahwa itu masuk surga. Ya, bagaimanapun itu terlepas dia itu pamannya kan. 688, 700 orang bilang sama. Enggak bermasalah bagi saya. Lah, kok ngeles sekarang? Orang sama kok. Enggak, tadi
Tadi saya mendengar 833, 861 itu bilang sama. Zuma sama Pak Ustadz. Saya cuma jelaskan dia ODGJ, penggunaan pleonasmenya banyak. Mengklaim doang kan, pinternya mengklaim doang. Tunggu dulu dengar. Saya tahu gejala ODGJ, salah satunya bocor halus itu kalau istilah umum menggunakan pleonasme banyak. Begini, misalnya, Pak Ustadz tadi mengatakan kalau dia itu beragama tauhid, percaya kepada Tuhan yang satu, jadi pleonasme itu artinya bahwa di dalam Islam itu menjamin keselamatan. Untuk menunjukkan tetapi entah kenapa ketika Muhammad ditanya tentang itu, tentang orang tuanya, ya, tetapi menjawabnya itu di neraka. Di mana ketauhidan kalian? Di mana kepercayaan kalian? Di mana? Kenapa enggak masuk surga, bro? Mana? Kemana kepercayaan kalian? Kenapa dibilang masuk neraka? Di mana? Tunjukkan keselamatan kalian di sini. Atau saya mau tunjukkan data-data bahwa Tuhanmu yang Anda sembah itu masuk neraka, kekal di neraka. Mau saya tunjukkan dalil. Kita fokus dulu tentang imanmu. Dari tadi kita fokus dulu. Kita fokus. Nah, jadi mending kau keluar dulu deh, cuci kaki dari tadi kau ngel terus. Udah ya. Anda kan kalau ditanya iman kan memotong dan Kan udah dijawab tadi beberapa kali. Kenapa sih? Nurunin. Bisa nggak saya pergunakan kewenangan saya? Kita setuju nggak anak ini diturunkan saja? Buang-buang waktu bagaimana? Sebenarnya dari tadi tapi dia nggak bisa nanya iman tapi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kan dia udah nanya, kita udah jawab. Sekarang kita nanya balik boleh nggak? Loh kan dari tadi Anda nanya terus aku kan? Ngayal. Nggak boleh. Yang tadi nggak boleh. Kau itu nanya Bang Zuma ngayal kau. Nggak boleh. Boleh Atut ya. Atut ya. Ditanya balik ya. Bertanya tapi takut ditanya. Iya, Atut ya. Saya mau kalau Atut nggak apa-apa. Belum dapat poin yang saya tanyakan. Udah dijawab sama Ustadz, udah dijawab sama Bang Zuma. Nggak bisa terpuaskan bro, nggak bisa. Tadi kamu jawabannya juga nggak kemana-mana, kok kita maklumi gitu loh. Ini diskusi ini saling memaklumi, nggak mungkin kamu menerima jawaban, nggak mungkin. Nggak, karena kita berbeda iman tuh, jadi nggak mungkin kamu menerima jawaban itu. Nggak mungkin kita mau sekarang gantian lagi kan. Gantian lagi gitu ya. Maksudnya yang aku tanya itu. Kau dengar nggak sih saya ngomong dari tadi saya diam loh. Kamu dengar nggak saya ngomong? Menurutmu itu masuk surga? Oke, menurutmu. Nah sekarang kau nggak dengar saya ngomong. Terpaksa saya pakai kekuatanku. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang kalau ditanya pun dia jawabnya ngawur-ngawur. Udah dulu Pak izin Pak Muhammad. Udah keluar dia pengen izin lagi. Iya Bang, izin dulu Bang. Dari tadi saya diam. Ya. Kau dengarlah saya ngomong gitu loh. Nggak mungkin kalau Ustadz menjawab lu pasti puas. Nggak mungkin lu puas. Nggak mungkin. Jadi di sini bukan untuk memuaskan tapi edukasi buat penonton gitu loh. Nah tapi kalau saya sudah masuk dari tadi saya sabar, kamu masih nggak mau mendengarkan ya mohon maaf. Mohon maaf juga Pak Palopo ya. Saya pakai kekuatan saya untuk menurunkan orang ya buang-buang waktu. Yang penting kan sudah. Lanjut Bang, asar di sini asar lanjut. Oke, itu aja ya teman-teman. No problem. Ya nggak apa-apa, no problem. Bang Andi, sepak aja kayak begitu mah. Pusing juga dengernya dari tadi. Dia tanya apa? Bang Zuma dijawab pakai dalil terus. Dia ditanya entah kemana-mana. Nanti dia gunakan bahasa double-double. Istilahnya di dalam diagnosa medis untuk gangguan jiwa itu pleonasme. Kata yang sama digunakan double-double. Seperti naik ke atas, turun ke bawah. Itu dia sebutkan berkali-kali. Narasi kata-kata yang Anda sampaikan dalam frasa, itu semua sama. Apa diulang-ulang. Jadi dia cuma menunjukkan gaya bicara dia. Jadi itu gaya gangguan jiwa. Ya siap Pak. Silakan Bang Andi tanya dulu nih berapa. Kita sambut dulu Pak Jerry. Selamat siang Pak Jerry. Jadi diskusi itu ya saling memaklumi saja. Ya. Siang Pak Jerry. Siang. Abang dari Kristen apa? Muslim? Pengikut salib. Kristen ya Bang ya? Kalau begitu apa sih yang ingin Anda capai dalam salib itu Bang? Apa maksudnya pengikut salib? Penebusan dosa. Biar masuk surga. Menyalib orang yang tidak bersalah itu
Ya, menghasilkan dosa atau menebus dosa, Bang? Dia disalib untuk menebus dosa, artinya dia menanggung dosa. Terus kemudian perintah siapa menyalib Yesus, Bang? Perintah Bapa di surga. Di mana ada datanya, Bang? Bapak di surga salibkan Yesus. Di mana ada datanya, Bang? Memang tidak ada datanya. Oh, tidak ada datanya. Hanya Anda yang membuat data sendiri gitu ya? Iya, betul. Oke. Terus menurut Anda kehendak siapa Yesus disalib? Kehendak Bapa di surga. Enggak ada juga tertulis toh? Menurut kehendak Bapak boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah, Bang? Kehendak Bapak? Tidak boleh. Tidak boleh. Yesus punya salah nggak? Tidak. Kehendak siapa itu? Karena tidak punya salah. Kehendak siapa, Bang? Kehendak Bapa. Kehendak Bapak boleh nggak bunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Yesus punya salah nggak? Tidak. Tidak. Kehendak siapa Yesus dibunuh, Bang? Apa? Normal nggak nih teman-teman? Ini normal nggak nih orang ini? Mau diterusin? Kejedot, bekas kejedot sama Bang Andi. Nah, kalau mau diterusin silakan. Kayaknya kehendak Bapak tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak punya salah. Kehendak siapa? Kehendak Bapak. Nah, ini kok Anda yang bertentangan dengan akal Anda, Bang? Memang gitu ajaran Oh, Kristen. memang begitu Kristen. Ya udah. Iya. Oke. Ada yang mau terusin? Saya mengalah dulu deh sementara nih. Bang Andi aja terus. Bang Andi, saya mau udah bosen Bang Andi ini mah. Oke. Kami udah capek ini, dia nih nggak ODGJ tapi bebal itu aja. Lanjut ah. Kalau gitu siapa pelaku? Bang Jerry. Bang Jerry siapa pelaku? Bang Jerry. Dokter. Bang Jerry siapa pelaku pembunuh Yesus, Bang? Bang Jerry, siapa pelaku pembunuh Yesus di tiang salib? Bang Jerry. Tuk. Siap bosku. Siapa pelaku pembunuh Yesus, Bang? Roma. Tentara Roma. Berdosa nggak itu tentara? Berdosa dong. Siapa yang nyuruh dia bunuh Yesus? Pilatus. Siapa yang nyuruh Pilatus bunuh Yesus? Orang-orang Yahudi. Siapa yang nyuruh orang-orang Yahudi bunuh Yesus? Pilatus yang nyuruh orang Yahudi bunuh siapa? Bunuh Yesus kan? Salib kan? Iya. Yesus itu dibunuh oleh orang berdosa atau tidak? Orang berdosa lah. Oke. Siapa yang membisiki orang itu membunuh orang tidak bersalah? Kenapa? Aduh, Siapa yang membisiki mereka membunuh orang yang tidak bersalah? Oh, ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat saling membisik-bisik gitu ya. Iya betul. Kira-kira apa bisikannya, Bang? Salibkan dia. Siapa yang membisiki Yudas berkhianat? Iblis. Iblis itu baik atau tidak baik? Jahat. Jadi ini perintah iblis, bisikan iblis, betul? Iya. Jadi kehendak iblis Yesus mati. Iya. Kehendak iblis, berarti bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan juga. Kehendak Tuhan sama kehendak iblis. Pak Jerry udah mandi? Belum. Oh, belum. Ternyata belum. Bisa nggak mandi dulu biar seger, Bang? Nggak usah, saya nggak pernah mandi kok. Oh, nggak perlu mandi. Kalau dimandiin mau nggak, Bang? Nggak usah. Minta bantuan kali di sini. Nggak usah. Yesus itu mati ya, Bang? Waktu dia mati, dia Tuhan apa manusia yang mati, Bang? Manusia dong. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan dong. Gimana? Mana tuh? Kata Lukas Tuhan, dia lahir udah Tuhan, gimana sih ah? Jer, yang mati di salib Tuhan ada atau? dua versi kan, kata Lukas, lahir manusia, lahir Tuhan. Mau dijelaskan bahwa dia manusia dan Tuhan. Enggak, yang mati di salib itu manusia atau Tuhan? Manusia. Oh, berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Tuhan.
Berarti Tuhan mati. Tidak, Yesus yang mati. Oh, berarti Yesus waktu disalib dia bukan Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan disalib. Yesus. Bukan Tuhan. Bukanlah, Yesus yang disalib. Jadi waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Tuhan lah. Berarti Tuhan disalib. Bukan Yesus yang disalib. Udah mandi belum? Udah mandi belum? Pak Jerry hibur kita aja di siang hari. Pendeta ya. Bang Handi, dia ini pendeta. Ya nggak apa-apa, dia menghibur kita. Makasih ya Pak Jerry menghibur kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak Jerry telah menghibur kita di sini ya. Pak Jerry. Tuku. Ya. Kita sapa dulu Bang Andi. Yakusa, selamat sore Yakusa. Selamat sore Abang Palopo, saudaraku Saribatangku. Ya, silakan Bang. Iya, saya mau tanya-tanya ini Pak Andi. Pak Jerry. Sebentar Bang, sebentar. Kita kasih satu slot dulu buat teman-teman Kristen Bang. Oh iya, silakan. Silakan. Oke, dan Dek, kita kasih 01 buat teman kita Kristen ya. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam. Bapak ini naik udah berlangsung soal jawab. Anda naik juga mau bertanya, kan nggak enak nanti kalau dua yang nanya Bang. Satu aja dulu. Silakan naik lagi. Pak Jerry. Lanjut Bang Andi. Biar kerja Pak Jerry. Gosongin dia biar kerja gosong. Pak Jerry. Udah bosan aku Bang. Pak Jerry. Pak Jerry. Jamaah. Oke, disapa dulu Pak Jerry. Ya, selamat sore, selamat bergabung Juniati. Ya, silakan dari Islam Kristen. Kalau Kristen apa nih? Katolik, Protestan dan lain-lain lah pokoknya, silakan. Saya Kristen Protestan, Mbak. Oke, Protestan. Ya. Sebentar ya gantiannya pertanyaannya buat Bang Jerry dulu. Silakan Bang Andi, lanjut. Atau Bang Jerry istirahat dulu Bang ya. Tiap malam kita ketemu kok. Ini Ibu Juniati ini baru naik di Komal Internasional ini. Silakan. Boleh, lanjut. Juniati, ada yang mau disampaikan? Itu pertanyaannya apa Pak? Kok dari tadi itu aja yang ditanya? Sebenarnya kita sama-sama ini aja Pak, menghormati agama lain aja udah. Kenapa dari kemarin itu aja permasalahannya, diganti inilah, ganti itulah. Sebelum kita lahir pun itu Alkitab kan sudah ada. Jadi kenapa harus disuruh ganti ini, ganti itu? Ganti apa Bu? Ganti Alkitab, ganti nama Allah lah, yang apalah. Saling menghargai aja gitu. Oke, lanjut Bang Andi. Lanjut Bang Andi, monitor Bang Andi. Bang Andi. Enggak usah ditanya dong, Tuhan itu siapa, Allah itu siapa. Ya kita hargai aja. Oke, baik. Ini kan room diskusi, Bu ya. Di sini room mencari Tuhan yang benar atau yang belum punya Tuhan ya, belum menemukan Tuhan yang benar. Terus yang masih banyak Tuhannya, biasanya turun dari sini sadar loh, Bu. Gitu. Nah, sekarang ya, boleh nggak saya tanya? Tahu dari tadi yang masuk itu Kristen. Jadi sudah ada Tuhannya pastinya. Tapi kenapa dari tadi ditanya ini itu gitu? Kalau kita saling menghargai aja. Kalau Ibu Juniati ini, iya kan ada. Ibu Juniati ini Kristen atau bukan? Kristen. Saya Kristen Pak, saya Kristen. Kristen. Ibu keberatan apa sih keberatan Ibu? Enggak, dari tadi kan kalian kayak ini menanyakan Tuhanmu yang ini, Tuhan Yesus itu Tuhan atau enggak? Ya kalau menurut kita ya Yesus itu Tuhan gitu.
Terus ibu naik ini sini mau ngapain? Jadi yang kalian permasalahkan itu apa lagi gitu? Enggak ada nyari Kalian masalah. Kristen gitu. Ibu Sama kayak kita nggak pernah gantian bu, nanya. buset dah. Bu, Ah. ibu naik ke sini mau ngapain? Ya, saya nggak suka kalau kalian selalu menyudutkan agama Kristen gitu. Siapa yang menyudutkan? Nggak ada yang menyudutkan. Ibu kalian tersudut sendiri. Kok tersudut sendiri? Kita saling menghargai aja. Lo yang tidak menghargai siapa? Ya, kalian lah. Oh, contohnya bagaimana tidak menghargai? Ya, dari tadi saya dengar itu Yesus itu Tuhan atau apa, manusia atau apa gitu. Nggak boleh nanya kayak gitu. Ya, kita menghargai. Kami mengakui Yesus itu Tuhan. Jadi masalahnya di mana? Tapi ibunya mengakui anaknya manusia. Ibunya yang rawat dia namanya Maria. Waktu bayi dia susui, dia rawat. Kata Maria, dia bukan Tuhan anak saya. Gimana itu? Kalian kan pasti nggak ngerti lah. Orang kita beda agama. Siapa bilang sama? Ya udah, kita beda agama. Jadi keyakinanmu keyakinanmu, keyakinanku keyakinanku. Terus Gitu. yang maksa ibu pindah keyakinan siapa? Ngawur kau ngomong-ngomongnya nggak jelas kau. Macam-macam. Yang maksa ibu pindah. Ya marah suaminya gara-gara gua. Suaminya marah gara-gara gua. Maaf pak, maaf. Jawabnya C. Maaf pak. Jangan marah-marah pak. Bukan marah-marah loh. Siapa yang marah-marah? Kami hanya menjelaskan agama kami. Kalau penjelasan yang jelas, siapa yang Ibu, marah? iya, bapak sama ibu diskusi aja dulu di rumah suami istri, jangan masuk sini dulu. Dari tadi kita ini Pak, nggak suka dengar-dengar gitu. Kalian kayak menyinggung-nyinggung gitu. Kita nggak suka dengarnya, makanya kita naik. Orang kan cuma nanya-nanya bu, nggak boleh nanya. Bisa. Nah, kalau Ya begitu, udah, hanya sebatas nanya aja. Jangan ini loh Pak, jangan mempertanyakan agama kita gitu. Oke. Oh, kalau begitu saya nggak bertanya tentang agama ya. Berapa harga cabai di pasar bu per kilo sekarang? Karena nanya agama deh. Bininya Pak, tanya bini Pak ya, biar tahu. Terus harga telur berapa bu per kilo? Nah itu Bapak berarti nggak pernah belanja di rumah ini. Iya nggak pernah bu, makanya saya nanya. Kalau beras seliter sekilo berapa ya bu harga beras? Coba tanya ibu itu Pak. Katanya nggak boleh nanya agama, nanya harga pasar nggak mau juga. Terus apa ya? Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini dan dia marah-marah naik ke atas, katanya nggak boleh singgung ini singgung itulah. Itu gimana itu? Lalu bagaimana dengan perintah beritakanlah Injil ke seluruh makhluk? Gimana itu? Kan ada perintahnya, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Ini kita sedang membantu penginjilan ini. Kan ada perintahnya itu bu. Dan apakah ada larangan di dalam Bible orang di luar Kristen membahas Bible? Kalau ada tunjukkan dalilnya. Nggak ada kan? Nggak ada. Terus di Islam juga tidak ada larangan mengkaji Bible atau kitabnya orang di luar Islam. Tak ada juga. Itu yang pertama. Level kedua, kita lewati level pertama. Kita masuk level kedua. Agama Kristen mengajarkan orang lain untuk menjadi Kristen. Ajaran Islam menyampaikan ajaran Islam agar orang mengetahui. Kristen sudah menjalankan itu, Islam juga menjalankan itu. Level 2 kita lewati bersama. Sekarang masuk ke level ketiga. Umat Islam diajarkan menyampaikan Islam itu dengan kebenaran, hak, kejujuran, mengedepankan kemudian etika, moral, akhlak. Dengan kunci apa? Kata ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Di sini Kristen gagal. Level 3-nya Kristen gagal. Kenapa? Karena Kristen mengajarkan agama Kristen itu dengan segala macam cara sesuai dengan amanat Filipi 3 nomor 18. Oke? 1 Korintus 9:20 nomor 21. Menyamar seperti Yahudi, menyamar seperti Yunani, menyamar seperti Islam. Di sini di level tafsir lagi ini di sini di level 3, sabar. Di sini di level 3 Kristen sudah menyalahi aturan norma. Level 4. Islam mengajarkan Tuhannya.
Islam mengajarkan nabinya, Islam mengajarkan Al-Qur'annya dengan lurus, tidak ada mencampur adukkan dengan kitab agama lain. Di level 4 Kristen udah gagal total. Kenapa? Kenapa gagal total? Karena di level 4 ini Kristen menggantikan Tuhannya dengan Tuhan umat Islam. Kristen menggantikan kitabnya, label kitabnya dengan label kitabnya umat Islam. Semua istilah-istilah Islam yang sangat prinsip di Al-Quran hampir semuanya diambil masuk ke dalam Bible. Level kelima, level 3, level 4, level kelima. Level kelipanya ini lebih hancur lagi. Runyam, senyuran runyamnya. Kenapa? Karena Kristen di pada level kelima merasa korban. Kristen merasa yang dinista, Kristen merasa yang dirugikan, Kristen merasa yang dihinakan. Padahal dari level 3, level 4, Kristen mulai melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan di negara ini. Contoh, kemarin kami mengadakan agama Islam, ajaran kegiatan Islam, muncul Kristen. Datang membawa simbol-simbol, atribut-atribut Kristen membagi-bagikan kepada kami. Itu bukti. Pendeta atau misionaris Kristen menggunakan simbol-simbol Islam untuk memurtadkan. Menggunakan kopiah, menggunakan baju koko, menggunakan istilah-istilah Islam. Bahkan mereka berani masuk ke pesantren-pesantren nyamar-nyamar sebagai ustadz, nyamar sebagai Islam. Bahkan sekarang ini sudah ada mereka cetak Al-Injil, buku Al-Injil, isinya bahasa Arab. Itu semua adalah kehancuran yang diajarkan sejak dari level 3, level keempat. Apesnya di level kelima, Kristen yang merasa korban. Coba, ketika kami umat Islam meluruskan apa yang difitnahkan kepada Islam, kami yang dilaporkan. Itulah yang terjadi di Indonesia ini. Habis itu ibu naik ke sini, jangan bahas-bahas Tuhan, jangan bahas-bahas agama, bahas aja agama masing-masing. Level 3 Anda benahi, level 4 Anda benahi. Oke? Benahi dulu level 3 dan benahi level 4. Baru Anda ketika mewek di level 5 baru diiyakan oleh umat Islam. Baru diiyakan oleh pemerintah. Anda nangis, Anda yang mencubit diri Anda sendiri. Mama, kenapa sayang? Pahaku sakit, ma. Kenapa nak? Dicubit, ma. Siapa yang cubit? Saya sendiri, ma. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Coba sekarang ibu ada di rumah, ada Bible, buka dan lihat sampul di luarnya apa tertulis. Alkitab. Ibu tahu apa itu Alkitab? Itu nama lain daripada Al-Quran. Buka halaman pertama, yang melayang-layang di atas permukaan air itu disebut apa di situ? Allah. Itu Tuhannya siapa? Tuhannya umat Islam. Kok bisa ada di situ? Kalau masalah itu, Ben Suma, saya kira Ben Suma pergilah keberatan di. Kok ada di situ? Kok ada di situ? Hah? Sebuah kebenaran, dengar, sebuah kebenaran, apalagi firman Tuhan, itu akan murni terjaga, tidak ternodai sedikit pun. Makanya saya katakan, firman Tuhan tidak bisa dikoreksi. Firman Tuhan tidak bisa direvisi. Kitab Anda bisa dikoreksi, bisa direvisi. Berarti kitab Anda sama dengan bukan firman? Enggak, kok sampai telat? Kok sampai telat? Jawab dong. Firman Tuhan tidak bisa dikoreksi. Firman Tuhan tidak bisa direvisi. Kitab Anda bisa dikoreksi, bisa direvisi. Berarti kitab Anda bukan firman? Bukan firman Tuhan. Itu Alkitab kan sudah terjemahan. Nah, berarti terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Itu kalau terjemahan masa firman Tuhan yang isinya dong yang firman Tuhan. Bagus, terima kasih Bang Jerry. Berarti kita sepakat kitab yang digunakan oleh saudara-saudara Kristen di Indonesia ini bukan firman Tuhan. Sepakat kita, udah selesai Bang Jerry. Silakan teman-teman. Diambil alih teman-teman. Alkitab
kita Udah, itu kan dari sudah. beberapa kita. Artinya apa? Dari Artinya apa? beberapa kita. Ketika, Ya. dengar, ketika saudara-saudara langsung Kristen berupaya mempolisikan kami dengan menggunakan data-data Bible, berarti Anda mencoba untuk mempolisikan kami dengan data-data palsu. Ternyata Anda sendiri mengakui. Anda sendiri mengakui bahwa terjemahan yang ada di kitab saudara bukan firman Tuhan. Sedangkan Anda merasa dinista karena katanya firman Tuhan kami dibakar. Rupa-rupanya Anda mengakui yang tertulis di situ bahasa Indonesia itu hanya terjemahan, bukan firman Tuhan. Artinya saya tidak melakukan pembakaran firman Tuhan. Hakikatnya bukan firman Tuhan, itu Hakikatnya bukan itu. firman Tuhan. Oke, udah. Iyalah, Sudah isinya selesai. di Sudah dalamnya selesai. kita percaya Sudah selesai. firman Tuhan. Sudah selesai. Dengan kata lain, ketika Anda melaporkan umat Islam dengan alasan Bible, berarti Anda sengaja membuat yang palsu-palsu untuk menjebak umat Islam. Anda mengakui bahwa yang direvisi dan yang dikoreksi itu bukan firman Tuhan. Nah, yang mengalami koreksi dan revisi selama ini adalah Bible. Berarti selama ini yang dikoreksi dan direvisi bukan firman Tuhan. Kalau bukan firman Tuhan, kenapa Anda jadikan sebagai acuan untuk melaporkan umat Islam? Sedangkan buku-buku itu yang kalian pakai untuk menggunakan dan menyimpulkan Tuhan kalian dengan menggunakan kata Allah. Itu kan terjemahan bahasa Indonesia dari luar. Sekarang Tuhan Anda dalam bahasa aslinya apa? Cuma ini masalah aslinya juga. Kalau mau pakai Theos itu kan bukan bahasa Indonesia, itu kan bahasa Theos Yunani. bahasa Indonesianya apa? Apanya? Bahasa Itu Indonesianya. yang dipakai Allah, itu yang dipakai Allah. Berarti Anda secara lembaga, secara agama sudah menista Tuhan kami. Sedangkan Itu sudah Theos terjemahan loh. Siapa yang kita tidak pernah menista loh. Itu Saudara, dari kecil, dari lahir loh itu tulisannya Saudara loh. Jerry, Saudara Saya Jerry, pernah menista loh. Saudara Jerry, Kalau cerita menista, siapa yang menista? Agama Anda Tidak yang ada menista. Bible Anda yang menista. Bukan, begini, Den Suma. Kalau memang Den Suma mau keberatan, laporlah maju ke Kementerian Agama, laporkan bahwa kami ini keberatan, umat Islam keberatan karena nama Allah, nama Tuhan kami itu dipakai di Alkitab. Bukan begitu solusinya. Kami ingin bukti kalau Kristen itu agama kasih. Kami ingin Kristen membuktikan kami ini agama kasih. Dengan cara apa? Menyadari kalau mereka pakai itu adalah Tuhannya umat Islam, tanpa dilaporkan. Kalau kebenaran, tegakkan kebenaran itu. Sekarang kalau Anda berbicara mengenai terjemah, Tuhannya umat Islam dimanapun di belahan bumi ini namanya Allah. Sedangkan Tuhan Anda bernama Theos. Pingin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau Melayu, maka yang menjadi terjemahan dari kata Theos itu adalah dewa. Kenapa harus ke Allah? Satu, kalau Anda mengatakan itu bahasa Indonesia, coba Anda lihat di Bali, Tuhan Anda yang bernama Theos ketika masuk di Bali, itu diterjemahkan dengan apa? Sang Hyang Widi. Jadi memang agama Anda ini, kemana dia pergi, di mana di situ ada mayoritas, maka dia mengikuti warna mayoritas. Sesuai dengan amanat di dalam 1 Korintus 9 nomor 20. Kepada orang Yahudi, aku mengaku Yahudi, supaya aku banyak memenangkan orang Yahudi. Kepada orang Yunani, aku mengaku Yunani, supaya aku banyak memenangkan orang Yunani. Kepada orang yang menganut ajaran Torah, aku seakan-akan menganut ajaran Torah, meskipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku banyak memenangkan penganut Torah. Nah, sama di Indonesia. Kepada umat Islam, aku ngaku-ngaku membawa nama Allah, supaya aku banyak memenangkan umat Islam. Kepada orang Bali, aku mengaku-ngaku menyembah Sang Hyang Widi, sekalipun aku tidak menyembah Sang Hyang Widi, supaya aku banyak kemudian memenangkan orang Bali. Itu konsep yang ada di dalam agama saudara. Titik. Iya, betul. Alhamdulillah. Tetapi kan saya juga menghadapi ini sebelum saya lahir, begitu saya lahir sudah itu yang tertulis di dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur Anda sudah mengakui itu. Terima kasih.
lebih bagus dan Suma dan kawan-kawan Bapak Loko, dokter, Handi, Haji Yesus. Paling tidak Kementerian Agama. Paling tidak saudara Kristen sudah mengakui bahwa itu adalah suatu kesalahan atau kehilafan yang disengaja, terstruktur dan terencana. Paling tidak akui itu dulu, sehingga kami yang melakukan sanggahan di sosmed terhadap gerakan kristenisasi itu tidak disalah-salahkan. Jangan ada debat, jangan ada diskusi, jangan begini, jangan disalah-salahkan. Karena kalianlah pemicunya, bukan kami. Ingat, level 1, level 2, level 3 kalian sudah mulai error. Level 4 sangat error, level 5 mewek, seakan-akan kalian yang korban. Ingat itu. Level 5 apa? Level 5 Kristen merasa korban. Hah? Saya tidak pernah merasa korban saya. Itu teman-temanmu, mungkin saudara Jerry tidak, karena bertetangga dengan orang Bugis Makassar mungkin, tapi yang lain. Coba Anda lihat bagaimana penghujat-penghujat Kristen itu kepada umat Islam. Tidak senang kalau saya punya saudara-saudara Kristen jadi penghujat semua. Coba lihat Bang, coba lihat. Coba tunjukkan, coba saudara tunjukkan di Islam ini, saudara-saudara kita Islam yang penghujat kelas kakap mungkin saya. Mana hujatan saya? Silakan tunjukkan. Atau mungkin Blender, silakan tunjukkan. Tapi coba lihat, Saifuddin Ibrahim, MKC, kemudian Agatha, Sopiatul, kemudian si RK, Bom, Widara, Agatha, Lina Wijaya, hampir semuanya hujatannya, wow, keren sekali. Benar-benar tidak ada lagi yang disimpangkan perasaan terhadap kami umat Islam. Coba. Kalau memang dia menghujat agamanya Bang Suma dan Suma ini, laporlah ke polisi. Ada jalur itulah hukum. yang terjadi. Itulah yang terjadi. Justru kami yang dilapor. Itu yang gue bilang tadi, level 5-nya dia mewek. Dia merasa korban. Bayangkan saudara ya, bayangkan nih. Dia laporkan saya atas pembakaran baju. Padahal piti-pitinya bertaburan, teman-teman. Kita dalam nama Yesus akan pergi sidak. Kita sidak Suma dan teman-temannya. Kita buktikan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang berani. Datang dia. Dia live kan pakai mobil, pakai topi Densus 88 datang. Tak. Sampai di tempat kegiatan kita bagi-bagi baju. Tak. Habis itu pulang. Merasa merdeka bikin piti. Kita sidang, semuanya tidak ada yang berani. Si Suma masih tidur, bla 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 dan seterusnya. Dia merdeka, merasa merdeka. Reaksi kami kemudian setelah itu secara spontan, bukan terencana, karena kami didatangi, maka spontan terjadi. Kami lakukan pembakaran. Terlepas di situ ada data-data dalil Bible terjemahan EGP, kami tidak urus. Kami tidak urus itu. Yang jelas ini penistaan. Dia datang kepada kami membawa simbol agamanya, kami bakar. Kalau kertas dia datang bawa, kertas kami bakar. Kalau dia bawa batu kami bakar. Buku kami bakar. Karena kebetulan baju kami bakar. Demi apa? Demi untuk meredam kemarahan umat Islam. Kami bakar. Wujud perlawanan terhadap misionaris di Indonesia ini. Apa yang terjadi? Saya yang dilaporkan. Coba. Saya yang dilaporkan. Apa enggak gila itu? Dia sudah rencanakan, ini baju tinggal 4, saya simpan buat Suma, buat Nandar, buat Ripa dengan si Cebi. 4. Berarti dari rumah dia sudah rencanakan untuk kasih saya baju. Berarti ini sudah direncanakan. Sudah ada perencanaan untuk melakukan pelanggaran hukum. Saya yang dilampor. Wow, keren kali. Keren kali. Padahal jelas-jelas banyak mahasiswa. Ada beberapa mahasiswa yang kemudian pakai hijab, didatangi Lina Wijaya, dibagikan Injil. Injil katanya nih. Apa rukun iman yang ketiga? Beriman kepada Injil. Kitab kita tahu. Nah, ini salah satu Injil. Ambil ya, baca ya. Itu apa namanya? Itu penistaan. Itu pelanggaran undang-undang. Itu pelanggaran. Terus apa lagi? Setelah dia berhasil membagikan baju-baju kaosnya yang bertuliskan isi Bible, dia fotokan kembali. Apa dia katakan? Bersyukur kepada Tuhan karena anak-anak Tuhan kita sudah tuai, saatnya kita menuai. Mereka yang kemarin kita kasih baju kaos hari ini mereka pakai semua. Bangga sebangga-bangganya.
pakaian kaosnya yang tulisan Bible dipakai oleh orang-orang yang sudah dibagi-bagikan kemarin. Itu maksudnya apa? Itu penistaan, itu melanggar keputusan Menteri nomor 1 tahun 1979 di pasal 4. Tidak boleh membagikan atribut apapun kepada orang yang sudah memiliki agama. Itu melanggar hukum dan itu dilakukan oleh si Lina. Yang dilapor kami, yang diterima, yang dikasih baju yang dilapor. Sama seperti ketika Anda adalah pengedar narkoba. Anda yang mengedar narkoba, Anda yang menggunakan narkoba, kemudian Anda datang ke tempat saya, menitipkan narkoba di rumah saya, narkobanya saya bakar, saya yang dilaporkan. Siapa pengedarnya, siapa penggunanya, kenapa saya yang dilapor, Mama? Mama, kamu yang ngedar narkoba, iya. Kamu yang bawa narkoba, iya. Kamu bawa ke rumahku, iya. Terus saya nggak suka narkoba itu karena merusak. Saya bakar, iya toh? Kenapa saya yang dilaporin bakar narkoba? Mama, Mama. Itulah yang terjadi, teman. Level 5-nya mereka yang merasa korban. Oke? Nah, saya kira begitu, demikian. Silakan diambil alih. Iya. Sabar paman. Dia yang berbuat. Pasarnya playing victim. Playing victim, playing God. Coba tanya satu ayat Bible sama dia 10 oten, maka muncul 10 tafsir. Orang itu dari yang paling pintar sampai yang paling bodoh semua mau fasirin. Tafsirnya beda-beda. Yohanes 1 aja kalau disuruh tafsirkan semua beda. Ya kan? Padahal ada perintah harus sesuai teks di Petrus. Tapi mereka justru menafsirkannya sesuai selera masing-masing. Belum lagi kalau didengar denominasi yang beda-beda. Siap playing victim, playing God. Bermain jadi korban, bermain jadi Tuhan. Itu aja kerja oten, nggak lebih dari itu. Udah, silakan lanjut. Jadi dia yang berbuat, dia yang memulai, dia menikmati, terus ya dia juga yang harus mengakhiri. Artinya apa? Pertama itu bagaimana sih ajaran ini diajarkan kepada bangsa Indonesia? Waktu itu belum terbentuk Indonesia, masih penduduk lokal dengan kerajaan-kerajaan Islam yang berjaya waktu itu. Gimana cara mereka? Ya Belanda ini tentu dengan misi POC 3G. Caranya gimana? Ya diterjemahin ke bahasa Melayu. Yang di sini banyak Muslim ternyata ya yang kita jajah nih. Ya kita bangun gereja yuk, bangun. Tapi yang Bible yang kita bawa ini bahasa Belanda loh. Bahasa asing mana ngerti. Orang lokal yang kita jajah ini kan kita mau bodoh-bodohi gitu loh. Nah,